Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Izati Rizky Haryani. Di sini saya dari Prodi S1 Psikologi akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang iman. Apa sih iman itu? Dalam bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imaman, artinya beriman atau percaya. Dalam bahasa Indonesia, artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar dan nyata adanya. Dan yang terakhir, pengertian iman menurut istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, ada macam-macam rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya karena zatnya sendiri, wajib al-wujud li zat, tunggal dan esa, Raja yang Maha Kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang kodim dan azali untuk selamanya. Dan dalil iman kepada Allah ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim mir rasuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul adzim. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dan dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Selanjutnya ada fungsi iman kepada Allah. Yang pertama, menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya, dengan ketentraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan kita akan meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuannya. Setelah fungsi kepada Allah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan. Yang pertama, terbebasnya jiwa manusia dari rasa takut mati. Hal itu karena seorang mukmin yakin bahwa manusia pasti mati dan kematian itu ada di tangan Allah. Kalau ajal manusia telah tiba, maka ajal itu tidak bisa ditunda sesaat pun juga. Dan ia tidak bisa lari dari kematian itu walaupun ia berada di benteng yang sangat kuat. Yang ketiga, terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Tabiat manusia sangat mencintai harta. Ia kikir dan rakus. Seorang mukmin yakin bahwa harta yang ada di tangannya pada dasarnya milik Allah. Ia akan senang hati melaksanakan perintah Allah pada hartanya seperti zakat, infak, dan sedekah.
Seorang mukmin yakin bahwa mengeluarkan zakat, infak, dan sodako merupakan sebab mendapat ridho Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujudullah. Apa sih wujudullah? Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud atau ada sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih ada dan dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud, serta kekuatannya bergantung pula pada dalil nakli dalam penjelasan wujudullah ada pada surat Al-Hadid dan Quran surat Asyura. Allah adalah al-awal dan al-akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah karena segala sesuatu adalah ciptaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujudullah. Apa sih wujudullah? Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud atau ada sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih ada dan dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud, serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaan. Selanjutnya, tauhidullah. Tauhidullah berarti mengakui bahwa Allah itu satu. Secara lisan, tauhidullah bermakna mengesankan Allah dan tidak menyekutukannya dalam bentuk apapun. Selanjutnya, tauhidullah memiliki kedudukan atau keutamaan, yaitu tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Tauhidullah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Tauhidullah merupakan ajaran pertama di antara cabang-cabang keimanan. Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah berupa memasukkan seseorang ke surga dan diselamatkan dari api neraka. Selanjutnya ada macam-macam tauhidullah. Yang pertama, tauhid rububiyah, artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb. Dialah Kholikon atau pencipta, Rozikon atau pemberi rizki, dan Malikan atau pemilik. Allah Ta'ala adalah Kholikon, artinya Dia adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan uluhiyatullah, yakni Dialah satu-satunya hoyatan dan ma'budan. Allah adalah hoyatan, artinya Dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya kita mempersembahkan seluruh ibadah kita. Selanjutnya, asma wa sifat. Dalam tauhid asma wa sifat, pengesaan ini berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki Allah. Akan tetapi, pemberian nama dan sifat ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Penggunaan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah harus sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ada misi tauhidullah adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu, dominasi,
atau kendali yang bisa merusak kemanusiawian manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.